Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara, di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Kebijakan bekerja dari rumah atau WFH ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Selasa 31 Maret 2026. Kebijakan yang dimulai pekan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar minyak. Erlangga menyebut pemilihan hari Jumat dipengaruhi oleh durasi jam kerja yang lebih pendek pada hari tersebut. Masih menurut Erlangga, selama ini jumlah kementerian juga terbiasa menerapkan pola kerja 4 hari dalam sepekan. Bagaimana aturan mainnya yang ternyata tetap memiliki sejumlah pengecualian? Lalu apakah krisis energi ini bisa menjadi momentum untuk mengubah cara kerja birokrasi? Kita bahas ya. Kelompok yang tidak menerapkan kebijakan WFH adalah sektor pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor-sektor strategis seperti industri atau produksi yang berkaitan dengan energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Selain WFH, pemerintah juga menerapkan langkah efisiensi mobilitas. Upaya itu dilakukan dengan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk kegiatan operasional dan kendaraan listrik. Sebagai gantinya, jajaran pegawai pemerintah didorong untuk memanfaatkan transportasi publik. Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas, yakni pengurangan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri sebesar 70%. Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Eko Prasojo, memiliki catatan terkait kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN. Menurut dia, persoalan mendasar justru terletak pada kualitas kinerja birokrasi yang selama ini belum optimal, bahkan ketika bekerja dari kantor. Ia mengusulkan agar kebijakan WFH diterapkan dengan ukuran kinerja individu yang lebih terukur. Selain itu, skema WFH juga dapat diberlakukan secara bergiliran di antara pegawai, sehingga tidak semua ASN bekerja dari rumah pada hari yang sama. Eko juga mengkritisi pemilihan hari Jumat sebagai hari WFH. Menurut dia, secara psikologis dan sosial, masyarakat Indonesia cenderung memanfaatkan hari Jumat yang berdekatan dengan Sabtu dan Minggu untuk memperpanjang libur. Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini semestinya tidak hanya dipandang sebagai respons jangka pendek terhadap situasi global, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih mendasar. Salah satunya adalah mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik dan proses pengambilan kebijakan. Pelayanan publik menurut dia sudah semestinya beralih ke sistem digital. Sementara itu, proses bisnis pemerintahan juga perlu semakin terintegrasi. Bahkan kebijakan dan pengambilan keputusan di masa depan dinilai dapat didukung oleh teknologi kecerdasan buatan dan big data. Sahabat Kompas, apakah kebijakan WFH setiap Jumat nantinya dapat berjalan efektif dan efisien untuk menghemat BBM? Atau justru sebaliknya, Jumat, Sabtu, dan Minggu malah dimanfaatkan untuk bepergian keluar kota sehingga konsumsi BBM tetap tinggi? Dan apakah kebijakan ini juga dapat mendorong kinerja birokrasi menjadi lebih baik?